Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Patut kita mengucap syukur senantiasa hanya kepada Tuhan, semua karena anugerah dan berkat-Nya sehingga hari ini kita boleh tetap diberikan nafas kehidupan untuk melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan. Hari ini tepatnya Sabtu 23 Agustus 2025. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, kepadamu sajalah ya Tuhan kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan yang terus memberkati hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan dengan tema menghayati Injil Yesus Kristus. Injil dimulai dengan penderitaan, namun segera diikuti oleh kemenangan. Demikianlah Yesus Kristus membayar dengan harga nyawa sendiri agar Injil keselamatan dapat dinikmati oleh manusia. Sekalipun ia maha pemurah, namun anugerahnya bukan barang murahan. Karena itu setiap orang yang terus hidup dalam Injil keselamatan akan terus merasakan damai sejahtera sekalipun mengalami penderitaan. Situasi inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam kehidupan menikmati Injil keselamatan Yesus Kristus. Anugerah Injil keselamatan dalam Yesus Kristus telah mengubah kehidupan Paulus dan Silas. Sekalipun mereka harus mengalami tantangan dan penderitaan, namun mereka tetap teguh dalam pendirian memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah rahasia dari kekuatan Injil, yaitu bahwa ancaman kematian sekalipun tidak dapat menghalanginya. Mengapa demikian? Jawabnya jelas,
Karena Injil keselamatan dalam Yesus Kristus merupakan kekuatan yang mengalahkan maut, dan kekuatan itu disebut kasih. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dalam kasih Kristus tidak dapat ditaklukkan oleh maut. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan yang memampukan Paulus dan Silas untuk terus memberitakan Injil. Setiap orang dapat memutuskan untuk menerima Injil dan siap menderita, namun dimerdekakan dari maut. Sebaliknya, setiap orang juga bisa memutuskan untuk menolak Injil dan terus menikmati kesenangan duniawi atau dosa, namun tetap berada dalam belenggu maut. Tanda bahwa kita telah menerima Injil adalah ketika kita merasa terbeban dan bertindak untuk memberitakan Injil sebagaimana Yesus Kristus yang penuh belas kasihan menyelamatkan manusia berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dan kemenangan Kristus adalah kemenangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sangat mengandalkan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami dalam menjalani kehidupan ini, ada suka dan duka, namun kami yakin ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami melewati dengan penuh ungkapan syukur. Berkati seluruh aktivitas yang akan seluruh jemaat laksanakan hari ini, diberikan penyertaan dan tumpangan Tuhan sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai.